Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita BM Group Bandung. Kali ini kita udah menyelesaikan satu unit pesanan dari Mas Budi ya. Ini tujuannya Cilacap. Ini basicnya dari Vios tahun 2010. Ini kebetulan Vios ini ya, Vios asli. Jadi bukan yang limonya, tapi memang benar-benar Vios. Ini basicnya tipe E 2010. Kita udah kerjakan dan kita udah upgrade. Ini kita ngikuti ke TRD sebetulnya, tapi untuk kelengkapannya ini semuanya permintaan dari konsumennya. Jadi seperti apa unitnya langsung aja kita bahas di video kali ini. Nah, kita mulai dari bagian eksteriornya dulu. Ini warnanya putih mutiara. Jadi kalau untuk putih mutiara itu perbedaannya ketika dia terkena sinar itu agak apa ya, ada kayak bercak-bercak mutiara ya. Tapi kalau untuk dilihat dari segi jauh seperti ini hampir sama lah putihnya, hampir sama dengan putih-putih yang biasanya. Tapi kalau dia udah kena sinar matahari baru ada sedikit bercak-bercak seperti mutiara, makanya dibilang putih mutiara. Nah, oke, kita bagian depannya aja dulu ya. Kita bagian depannya ini mengusung body kit Yaris sesuai permintaan. Ini Yaris Hacker untuk di Gen 2. Untuk Gen 3 juga sebetulnya hampir sama, cuman dari segi pemasangannya aja yang agak beda ya. Fog lampnya kita sesuaiin dengan warna DRL, warna putih. Ini kita pasangnya semi permanen ya, jadi sistemnya kita pasang, kita sealer. Tapi nanti kedepannya kalau seumpamanya ini mau diganti, dia masih bisa dibongkar. Jadi nggak betul-betul nyatu sama bempernya ya, sama body kitnya. Tapi dia masih bisa diganti atau masih bisa dibongkar. Nah, untuk DRL pun sama, itu kita sama semi permanen, jadi nggak kita tanam di dempul ya, di ini nggak, kita sistemnya pakai silen, jadi dia hanya ditempel. Kalau nanti ke depannya umpamanya mati atau rusak, itu bisa diganti dengan yang baru. Nah, untuk grill, ini grillnya bawaan ya. Kalau untuk Vios yang benar-benar tipenya Vios, itu dia grillnya memang seperti ini. Beda dengan limo. Kalau limo teman-teman mungkin udah pernah lihat atau sering lihat ya. Kalau untuk yang tipe limo itu di sininya hanya 2 tingkatan ya. Jadi garis atas, tengah sama yang bawah. Kalau ini dia ada variasi chrome sama ada variasi warna abu-abu ya di sininya nih. Ini teman-teman mungkin udah bisa membedakan ya dari grillnya dulu. Nah, untuk grill sendiri sih sebetulnya bisa kita beli di toko-toko aksesoris ya untuk yang bawaan dari Vios. Tapi ini betul-betul bawaan dari unit. Jadi customer itu nggak ada atau nggak perlu nambah biaya lebih untuk grillnya ya. Grillnya nggak usah nambah lagi karena memang udah ada bawaan dari mobilnya. Oke, kita lanjut ke bagian headlamp. Untuk headlampnya ini masih menggunakan yang bawaannya ya. Yang bawaan dari unit ini hanya kita cuci aja. Kita cuci, kita bersihkan, kita repaint lagi untuk di bagian headlampnya. Nah, untuk headlampnya ini kondisinya masih cukup lumayan bagus. Jadi dengan cara kita mencuci atau dengan cara kita merestorasi lagi, ini masih bisa digunakan atau masih bisa fungsinya masih bagus seperti yang standar-standarnya ya. Jadi walaupun tadinya warnanya udah kusem, udah kuning, tapi kalau udah dicuci ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Juga udah kita kasih alis mata juga di bagian atasnya. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Di sini peleknya udah kita pasang, pelek ring 15. Ini masih standar ukuran dari bawaan unitnya. Cuman model peleknya ini memang bukan bawaan dari Viosnya sendiri. Ini bawaan dari mobil lain, tapi ini OEM ya. Ini OEM bawaan dari pabrikan Toyota. Nah, untuk warnanya udah kita sesuaikan dengan permintaan customer karena kebetulan kemarin itu kita kasih warna silver. Tapi ada penambahan lagi, dia mau menggunakan atau pakai warna seperti chrome ya. Jadi silvernya agak silver gelap gini ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk ukuran ban pun ini 185/65 ring 15. Untuk kondisi ban sendiri ini bannya second, jadi ban second, tapi ini masih layak untuk pakai ya. Masih layak untuk pakai, mungkin sekitar 6 sampai 1 tahun lagi lah, 6 bulan sampai 1 tahunan kurang lebih ya. Lanjut ke bagian samping. Nah, perbedaan Vios dengan limo itu ada di spion. Kalau untuk Vios itu dia udah menggunakan elektrik ya. Jadi dia udah elektrik. Nah, kita coba aja. Kalau limo itu belum, rata-rata dia masih pakai tuas ya. Pakai tuas dia masih manual. Nah, kalau untuk limo dia kalau untuk Vios dia udah elektrik tuh, udah fungsi semua. Kalau untuk yang limo itu dia masih manual. Nah, itu perbedaan dari salah satunya ya, yang gampang dibedain salah satunya ya dari spionnya.
Oke, lanjut ke bagian samping. Ini body kitnya menggunakan body kit TRD, atau lebih tepatnya sih TRD yang model baru ya, yang model baru, keluaran baru. Jadi lebih simple, dia nggak terlalu banyak lekukan-lekukan di bagian sampingnya, cuman satu dari depan langsung ke bagian belakangnya. Jadi lebih simple, lebih proper lah, lebih masuk di modifikasinya. Nah, lanjut ke bagian kaca film. Ini kaca filmnya sudah menggunakan kaca film warna hitam. Ini ukurannya 60-80, ada lengkap dengan talang air juga, ada sirip view juga. Dan untuk pelek belakang juga ini masih satu ukuran dengan yang depan, karena memang kalau bawaan pabrikan itu rata-rata masih satu ukuran ya, jadi nggak ada belang atau celong, jadi dia standar aja. Lanjut lagi ke bagian belakang. Oke teman-teman, kita lanjut aja langsung ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya ini sangat berbeda dengan pios-pios yang sebelumnya yang udah kita kerjakan. Kenapa? Karena dari stop lampnya sendiri ini sudah mengusung model yang blimbing ya. Jadi bawaan dari pios atau dari limo itu perbedaannya salah satunya ada di stop lampnya. Kalau untuk yang pios tipe E, tipe G, pokoknya yang pios-pios pribadi lah, orang kebanyakan bilangnya pios pribadi, itu stop lampnya rata-rata seperti ini. Jadi kelihatannya udah beda ya, udah kelihatan lah dari segi ininya. Dia lebih elegan, lebih kekinian ya dibanding dengan yang limo. Karena kalau yang limo agak sedikit kaku ya untuk di bagian stop lampnya. Nah, lanjut ke bagian logo dan juga grill itu udah kita repaint lagi ya. Untuk grillnya warna hitam agar masuk dengan konsepnya. Terus logonya juga udah kita lengkapi, ada logo pios, ada logo TRD. Sebetulnya kalau untuk logo-logoan seperti ini teman-teman bebas berekspresi, mau pakai logo TRD, mau pakai logo E, mau tipe G, mau apapun itu teman-teman udah bisa beli langsung di toko aksesoris yang ada di daerah teman-teman. Nah, untuk spoiler ini permintaan dari customer menggunakan spoiler gawang yang ukurannya pendek. Dan untuk body kit ini menggunakan body kit TRD ya, hampir mirip dengan Tom sebetulnya ini body kitnya. Jadi ya kurang lebih seperti inilah. Ini semuanya pure permintaan dari Mas Budi yang punya unit ini. Jadi ini langsung nanti malam kita mau berangkatin ke daerah Cilacap ya. Kamera mundur ini udah lengkap, sensor parkir udah ada. Ini masih bawaannya semuanya ya. Hanya kamera aja yang kita tambahin. Kalau untuk sensor ini udah bawaan dari mobilnya. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke bagian interior. Interiornya ini sudah dibungkus, hanya di bagian joknya aja ya. Jadi yang kita bungkus itu hanya di bagian jok. Nah, ini untuk warna dan juga konsepnya ini semuanya permintaan dari Mas Budi. Jadi udah kita konsepkan, kita kasih contoh model-model joknya. Jadi tinggal dipilih aja, customer tinggal pilih sesuai dengan keinginannya. Atau customer punya eksperimen tersendiri, silahkan nanti tinggal kita kerjakan. Nah teman-teman, untuk di bagian dashboardnya ini sama sebetulnya dengan pios limo ya, dengan limo ya. Tipe E dengan limo itu hampir sama, cuman perbedaannya itu dari segi warna. Kalau untuk yang pios tipe E, tipe G, dia warnanya krem dan juga warna abu-abu ya, abu-abu agak sedikit coklat ini. Jadi memang dari bawaan Toyotanya udah seperti ini. Dan untuk limo itu perbedaannya dia hitam, warnanya semua full hitam, tidak ada variasi sama sekali. Tapi untuk dari segi fitur, dari segi warna itu sama semuanya antara limo maupun pios. Nah, dari setir ini yang cukup berbeda. Untuk di pios E atau pios G, dia setirnya sudah cukup modern ya, cukup berbeda dengan yang limo. Nah, ini tampilan setirnya untuk yang tipe E. Nah, kalau untuk yang tipe G, setahu saya itu dia ada tombol ya untuk volume ke head unitnya, tapi dia harus dikonekin. Dan head unitnya pun ini yang masih nyatu sama premnya ya, jadi dia kalau mau ganti head unit itu harus sama premnya. Nah, ini pun juga sama. Kita kemarin ganti premnya juga, ini premnya baru, head unitnya yang bekasnya kita simpan. Nah, untuk di bagian prem sebelah kiri dan juga bawah ini di repaint ya teman-teman. Jadi warnanya itu memang dia aslinya silver, tapi kondisinya dia itu udah pudar. Nah, ini kita repaint sama dengan ini juga kita repaint. Jadi
biar kelihatan lebih fresh ya, lebih baru semuanya. Nah, untuk power window pun sama, ini power window-nya sudah ada dari bawaan mobilnya. Untuk bentuk lacinya pun ini udah nyatu dengan bentuk bagian door trimnya, dari ujung ke ujungnya dia udah bagus lah seperti mobil-mobil pada umumnya. Nah, ini untuk bagian plafon ini masih menggunakan bawaannya, jadi nggak dibungkus. Untuk paketan ini kebetulan kita hanya melakukan pembungkusan di bagian jok. Kenapa? Karena untuk jok itu sangat rentan terhadap kondisi yang sudah sobek-sobek atau kondisi yang udah nggak layak pakai. Makanya dalam paketan setiap unit kita itu kasih bonus bungkus jok. Karena untuk mengantisipasi kalau kita dapat unitnya yang joknya udah sobek-sobek, kan ibaratnya nggak enak ya dipakainya. Kalau sekarang udah cukup lumayan nyaman. Walaupun ini bahannya masih menggunakan bahan yang biasa, sebetulnya untuk bahan sendiri itu bisa request ya, bisa pilih, mungkin konsekuensinya nanti ada penambahan di biayanya. Jadi dari paketnya sekian, kalau teman-teman pengen bahannya yang MBTEK atau bahannya yang bahan-bahan premium itu bisa, tapi nanti tinggal tambah untuk biayanya. Nah, untuk di bagian sistem keamanan ini udah ada kunci alarm bawaannya ya. Jadi kita nggak tambah lagi, nggak kita pasang lagi alarm karena udah ada bawaannya tuh. Hampir sama Innova lah kurang lebih ini. Tuh kayak gini ya. Tuh. Ini udah ada bawaannya. Untuk yang tipe E itu kalau nggak salah itu belum ada immobilizer ya. Tapi kalau untuk tipe G itu dia udah dilengkapi dengan immobilizer. Jadi lebih safety lagi ya. Oke teman-teman, kita langsung aja lanjut ke bagian mesin. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke bagian mesin. Nah, untuk bagian mesin pun sama, perlakuannya tuh sama, mau dia Vios atau Limo itu sama-sama kita kerjakan, sama-sama kita tune up, mulai dari oli, busi, radiator, aki, dan lain-lainnya. Kita samakan semuanya, mau yang Avanza atau mau yang Mobilio, tetap kita melalui prosedur pengecekan, karena memang untuk bagian mesin dan kaki-kaki itu sangat sensitif dan sangat penting, terutama di bagian kaki-kaki. Jadi harus benar-benar kita persiapkan agar customer itu lebih nyaman menggunakan unitnya. Nah, untuk di bagian kap mesin mungkin ini kelengkapannya hanya kita kasih peredam, ini bonus. Sebetulnya dari bawaannya pun udah ada, tapi rata-rata dia udah pada sobek-sobek ya, udah cumpang-camping, tapi sekarang udah kita ganti pakai peredam anti panas. Ini hanya sekedar bonus dari kita. Jadi kalau untuk permintaan khusus sendiri sih tidak ada, tapi kita langsung aja lengkapi sendiri. Nah, untuk di bagian aki juga kita kasih aki baru. Nah, ini mungkin harus lebih diperhatikan lagi untuk di bagian aki. Jadi dari BM Group Bandung itu aki kita kasih yang basah dengan ukuran hanya sekitar 30 ampere ya. Jadi kita kasih aki yang kecil dan modelnya itu aki basah. Tetapi ini aki baru ya. Jadi setidaknya dengan aki baru itu dia mampu untuk menunjang dari mesin ya, dari kelistrikan mesin. Kalau teman-teman pengen aki kering yang lebih gede, tinggal teman-teman tukar tambahin aja aki ini, karena ini kan masih baru. Teman-teman tinggal bawa ke tukang aki, tinggal tukar tambah sendiri. Atau teman-teman mau langsung dititipin ke kita juga bisa. Misalkan ada permintaan pengen pakai aki kering, nanti tinggal ditambah dari biaya di luar paketannya. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video review dari unit pesanan Mas Budi dari Cilacap, si putih mutiara yang konsepnya cukup elegan. Nah, buat teman-teman kita ada info terbaru, kita ada promo terbaru. Buat yang minat ya atau yang lagi cari unit, kita punya ada kurang lebih sekitar 6 unit ya untuk di generasi kedua. Itu yang basicnya dari Vios Limo, dari yang taksi. Nah, di belakang saya sudah ada 3 unit. Ini kemarin kita baru dapat, jadi masih bisa untuk paketan-paketan hemat di kantong ya. Ini saya kasih bocoran aja ya untuk harganya, karena sebetulnya ini belum launching ya, tapi saya kasih bocoran ini di angka 50 jutaan. 50 jutanya berapa teman-teman tinggal japri aja. Ini mumpung stoknya masih ada 3. Kita terbatas untuk di Gen 2, nggak seperti dulu kita cukup pegangnya cukup lumayan banyak, tapi untuk sekarang kita hitungan jari lah kurang lebih. Ini juga cuman ada 3 biji, dan untuk yang Vios atau yang Vios E dan Vios G kita masih punya stok juga. Untuk Vios E
kurang lebih ada 1 unit lagi, dan untuk Pios G itu ada 2 unit. Nah, salah satunya di sebelah sana tuh mungkin bisa di shoot. Nah, itu Pios taksi Bali, sama itu masih satu peranakan dengan ini, cuman beda di tahun ya. Tuh, itu 2012, otomatis untuk dari segi harga dia lebih tinggi ya dari tahun yang 2011. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi yang masih mencari generasi kedua atau Limo Gen 2, teman-teman bisa langsung aja japri, mumpung masih ada stoknya gitu. Jadi langsung aja tinggal di japri, nomor marketing sudah dicantumin. Kita buka paketan di kisaran 50 juta ya. Jadi sangat lumayan lah di kantong, sangat bersahabat. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.